Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk memberikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Standarnya dibuin gitu. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kata saya mati konyol. Enggak, kan udah ada aneh. Iya, saya takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Selain diberikan dukungan moral dan bantuan, kini rumah Sudrajat tengah direnovasi oleh pemerintah setempat dan pengerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu. Diketahui atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapatkan bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kamtipmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Sementara itu, Bid Propam Polda Metro Jaya periksa Aibtu Ikhwan, oknum polisi yang amankan seorang pedagang es gabus keliling di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Hal ini dilakukan guna mendalami dugaan pelanggaran kode etik. Dan kami akan mendalami peristiwa ini dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Camat Medan Maimun Kota Medan, Sumatera Utara, Al-Mukarram Nata Praja dicopot dari jabatannya. Dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat dan Ad hoc Pemko Medan, camat tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarram menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar utang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarram sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Pemeriksaan dari pihak Inspektorat yang bersangkutan itu menggunakan KPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu penanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah dan keperluan pribadi sehari-hari. Hal inilah yang membuat pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al-Mukarram sebagai camat Medan Maimun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Inilah proses olah TKP petugas Inafis Polres Blitar Kota di lokasi kejadian pembunuhan di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan warga yang melihat korban SR bersimbah darah di rumahnya. Polisi segera melakukan olah TKP dan mencari pelaku yang kabur. Terduga pelaku adalah menantu korban Novi, ditangkap polisi di sebuah penginapan di Kota Tulungagung. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita selimut, baju, bantal, dan 2 buah gunting yang digunakan pelaku untuk menusuk korban hingga tewas. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena sering dimaki-maki dan sering cekcok dengan korban. Rasa sakit hati yang dialami oleh tersangka diusir oleh korban. Dan juga seringkali korban melakukan caci maki kepada tersangka.
Kini pelaku mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolres Blitar Kota dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Guys, enak ya kalau olahraga menggunakan sepeda. Badan segar sambil bisa lihat-lihat pemandangan sekitar. Tapi ada yang bikin gak enak nih guys. Seorang pesepeda cekcok dengan pengendara ojol di jalur sepeda. Pesepeda sih sudah benar melaju di jalur sepeda. Tapi saat itu terdengar suara klakson diduga dari pengendara ojol. Pesepeda yang sempat bingung, kemudian keduanya pun bersih tegang. Saat adu mulut, sepeda milik pesepeda tersebut terjatuh. Mungkin ditabrak kali ya sama driver ojol. Sementara driver ojol kabur setelah ditegur oleh driver ojol lainnya. Haduh Pak pelaku, ngana ngerti nggak rambu-rambu lalu lintas? Udah tahu itu jalur buat sepeda masih aja dilewati pemotor. Gak tanggung jawab pula, bikin malu aja. Habis banjir pasti ada kejadian yang tidak mengenakan ya guys. Iya, salah satunya adalah jalan rusak dan bergelombang serta berlubang yang kerap kali menimbulkan kecelakaan di mana-mana. Karena banyak yang celaka, warga akhirnya memperbaiki jalan dengan menggunakan biaya sendiri. Ya, meski hanya menambal dengan pasir dan batu kerikil, tapi setidaknya dapat mengurangi kecelakaan bagi para pengendara yang melintas. Nah, pesan nih buat para pengendara motor. Diimbau agar berkendara jangan berkecepatan tinggi alias jangan ngebut. Sayangi nyawa dan kendaraan kalian. Juga buat pemerintah setempat, tolong segeralah memperbaiki jalan rusak ini. Kasian kan para pengguna jalan, masa harus ada korban dulu baru diperbaiki sih? Janganlah ya, kan ini untuk kebaikan bersama. Kolam lele nih. Nih korban satu. Motornya meleot. Montingnya hancur. Ini gara ini nih. Kolam lele. Duh, nyusahin aja nih ular. Bikin plafon sekolah TK ambruk kan? Ya iyalah, gimana nggak ambruk guys? 2 ekor ular piton dengan panjang 4 dan 2 meter berada di atas plafon ruang kelas. Temuan ini berawal saat ruang guru hendak direnovasi lantaran ada beberapa plafonnya yang runtuh. Namun saat diperiksa malah dikagetkan dengan keberadaan ular piton. Karena takut dan mengerikan, petugas sekolah langsung menghubungi petugas damkar untuk ngamanin tuh ular. Wih, gede banget nih ular. Kalau melilit bisa makan korban loh. Nah, dihimbau buat siapa saja agar waspada dengan keberadaan hewan melata saat musim penghujan. Takutnya para hewan melata berkeliaran buat cuci mata.